Pak, Selamat malam. lama sudah tidak bertemu ya Pak. Pak Adit. Nah, gimana Pak Ini kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak Randy, gimana kabar sebaliknya? Alhamdulillah baik. Jadi Pak Adit ini adalah teman saya pas dulu SMA, tetapi sekarang dia udah menjadi, ya mungkin bisa dibilang pengusaha ya Pak. Alhamdulillah. Ah, iya. Iya. Udah berapa tahun Pak kita tidak bertemu? Ada 2-3 tahunan. Iya. Dari 2016, sekarang 2021, sekitar 3 tahunan lebih lah. Oke, siap. Bro. Ya. Tapi bilangnya Bapak aja ya biar formal ya. Baik, Pak Adit, Ya, ya, sebelumnya ya. perkenalkan nama saya Randy Gunawan, saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi yang sedang melakukan observasi atau penelitian mengenai UMKM, usaha menengah mikro. Yang kali ini saya memilih Bapak Adit dikarenakan Bapak gimana Pak usahanya sekarang? Semenjak pandemi sekarang omset menurun. Aduh, ya Pak. Dari Baik Pak, sebelumnya Bapak bersedia Pak membantu saya. Ini ada sekitar 10 pertanyaan. Siap, sangat bersedia. Ya, siap. Pak Adit, sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya di malam-malam begini. Gimana Pak, pekerjaan udah beres tadi siang? Udah sih barusan lagi ngopi. Oh ya, lagi Di santai-santai ya. pekerjaanmu dari jam 3 sore juga udah selesai. Ah, siap. Baik ya Pak, langsung aja ke pertanyaan yang pertama untuk mempersingkat waktu. Yang pertama Pak, sudah berapa lama sih Pak Bapak menggeluti bidang perusahaan ini? Kalau perusahaan ini sih dari turun temurun ya, dari orang tua saya. Awal mulanya saya mulai terjun langsung ke lapangan itu tahun 2017. Semenjak lulus dari sekolah saya menggeluti bisnis budidaya ikan dulu. Ikan konsumsi ya, bukan ikan hias. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak latar belakang berdirinya perusahaan Bapak? Dulu-dulunya gimana sih Pak latar belakangnya berdirinya usahanya? Apa dari orang tua Bapak atau Bapak sendiri yang membangunnya? Ya sih, kalau ya usaha dari perikanan itu dari usaha orang tua, jadi diturun temurun kan. Bukan saya membangun sendiri, tapi udah ada pondasinya dari awal, ya saya tinggal ngelanjutin aja gitu. Mungkin Oh, lebih tepatnya diperbaharui cara mekanis penjualan ikannya, cara budidayanya, oh iya. kayak Jadi gitu sih. jadi Bapak tinggal mengembangkan aja gitu ya. Iya, Jadi perusahaan ini sudah dibentuk dari mungkin orang tua Bapak yang sebelumnya gitu kan. Cuma iya, dimodernisasi oleh Bapak gitu kan. iya. Oh iya siap. Baik. Nah ini Pak untuk perusahaan ini sih bagaimana sih Pak struktur organisasinya? Maksudnya di sini Bapak kan sebagai pemilik gitu kan. Apakah Iya. Bapak memperkerjakan karyawan atau gimana gitu kan untuk mengurus sehari-harinya? Kalau di tempat saya gitu nggak ada struktur yang tertulis sih. Hmm. Biasa aja, kayak kalau emang waktunya panen, ya saya pakai jasa orang lain gitu mungkin. Tapi kan pekerja harian lepas, nggak terikat Oh, harus ada tiap hari di tempat. Paling dipanggil gitu oh iya, jadi kalau tetangga yang udah kalau ada ngerti waktu-waktu sama. tertentu mungkin ya Pak ya. Iya. Untuk pertanyaan yang keempat Pak, bagaimana Pak aktivitas operasional UMKM Bapak selama pandemi Pak? Apakah ada perbedaan gitu kan di saat normal, kemudian sekarang pandemi, apakah ada perbedaan Pak operasionalnya? Sangat jauh menurun, sangat jauh berbeda. Dulu bisa sampai seminggu 3 kali ngambil di Waduk Cirata, sekarang boro-boro sekali juga masih banyak di kolam.
daya beli masyarakatnya sudah mengurang sekarang Kurang ya Pak. setelah PPK. Iya, Nah ini Pak, omsetnya juga menurun. oh ya mungkin daya beli masyarakatnya juga menurun jadi kurang gitu kan. Iya, Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, kisarannya berapa sih Pak untuk Bapak menjual harga per kilonya gitu kan untuk ikannya? kalau ke petani kita bisa lepas. Kalau ikan apa dulu ini kan banyak. Oh ya, Ada emang berapa jenis jenisnya ikan Pak? ikan mas, mujair, sama gurame, Ya itu kan. patin, lele. Oh iya. Nah itu Pak rata-ratanya aja sih kalau dari per kilonya berapa itu dijualnya gitu kan Kalau mujair sekitar 25, per kalau kilonya. ikan gurame itu sampai 40, 45. Gimana yang belinya sih kalau pedagang lagi gitu yang eceran ya kita turunin harganya. Kalau konsumen konsumsi buat konsumsi, nah baru di sekitaran 25, 45, Oh iya. 25 sekitaran Jadi itu menyesuaikan ya. jadi kalau harga itu sesuai dengan si pembeli dan jenis ikannya mungkin begitu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin beda-beda dari beberapa jenis ikan, beda juga Iya, harganya gitu kan. iya. Nah, ini Pak pertanyaan selanjutnya, dalam menjalankan usaha ini apakah Bapak dibantu oleh karyawan? Berapa orang sih Pak karyawannya kalau boleh tahu? Oh, nggak nentu sih. Kadang ada 2 orang, 1 orang. Jadi nggak Oh, gimana jadi satu kesulitan tambak ngambil satu ikannya. tambak itu 2 orang gitu Pak. Oh iya sih, satu tambak paling dipegang sama 1 orang buat kasih makan doang Oh iya. pagi Kalau sore. sehari-hari gitu. Kalau sehari-hari sih itu doang. Paling tambahan karyawan Ada kalau tiga lagi orang. musim panen ya. Nah iya, kalau musim panen bisa sampai ke 5 orang. Jadi sehari-hari mah memperkerjakan satu tambak 1 orang untuk mengasih makan dan mengontrol air tentunya ya Pak kalau perikanan Iya. itu. Sirkulasi airnya harus dijaga. Apalagi kan kalau ikan mas harus ada air yang mengalir supaya ada oksigen, butiran oksigen. Oh, siap, siap, siap. Nah, ini Pak, mungkin yang ketujuh ini Pak, mohon maaf sebelumnya pertanyaannya agak 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 mungkin bisa dibilang agak mendalam nih Pak. Iya, Selama iya. menjalani usaha ini nih, apakah Bapak pernah berhutang gitu kan kepada pihak lain atau meminjam modal gitu kan? Oh, sering mas. Soalnya kan dalam bisnis jual beli harus ada modal dulu. Ya Ya, untuk belanja ikannya dulu, kita tampung baru kita jual lagi. Nah, hasilnya kan buat bayar utang sama keuntungan kita. oh. Jadi istilahnya kita harus punya uang Jadi, cadangan gitulah ya. ya, Oh, karena siap. sekarang kan susah modal kepercayaan itu. Oh iya, siap, siap. Yang pertanyaan yang ke-8 nih, Pak. Dari beberapa jenis ikan nih, Pak, ikan apa sih, Pak, yang paling laku gitu, Pak, dibeli oleh konsumen, paling diminati gitu? Kalau sih paling laku itu ikan mujair sama ikan gurame sih Cuma yang mujair paling sama laku. gurame paling diminati ya sama Ya, masyarakat. paling diminati. Baik, Pak, pertanyaan yang selanjutnya, yang ke-9. Apa sih Pak jenis transaksi penjualan yang sering terjadi pada usaha Bapak? Jadi transaksinya penjualannya itu gimana Pak? Apakah nunggu panen dulu dijual terus langsung dibayar atau dibayarnya panennya yang depannya lagi apa gimana Pak itu sistemnya? Juga sih biasanya langsung dibayar sih. Oh, Jadi kan banyak konsumen yang beli langsung di tambak, ada konsumen yang langsung diminta diantar. oh Jadi jadi langsung dibayar. Kadang-kadang kan ada yang besoknya lagi.
Gak nentu sih. Tapi kadang-kadang konsumen suka ada yang delivery gitu ya, mau diantar ke Oh rumahnya iya, mungkin gitu kan. iya ada sih banyak. Hmm. Tapi beberapa juga ada yang datang langsung ke tambak bapaknya gitu Pak. Ya, pas waktu panen kan banyak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih Pak penghasilan Bapak kira-kiranya selama 1 tahun nih Pak sebelum Corona dan sudah Corona ini Pak? Apakah ada perbedaan gitu? Jauh Mas, omsetnya hampir 80% turun Turun dari ya. sebelum corona sampai sesudah corona. Jadi mengalami penurunan yang signifikan gitu kan ya Pak? Ya, apalagi sekarang biaya pakan kan mahal. Oh iya iya. Biaya pakan ya Pak, belum biaya pengeluaran gitu kan? Iya, biaya Karyawan juga bayar harus buat digaji ya Pak. iya tiap hari kan. Baik Pak. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Untuk kedepannya Iya. bagaimana sih Pak harapan Bapak selaku pelaku usaha UMKM di bidang perikanan? Apa sih Pak harapan Bapak untuk kedepannya? Harapan saya sih pandemi segera berakhir Oh agar iya, bisa ya, lancar lagi. biar Soalnya benar-benar tersendat sih gara-gara ada pandemi. Soalnya banyak pembatasan yang membuat macet sehingga ikan-ikan kan pada mati oh iya. karena kelamaan di jalan. Jadi mungkin pendistribusian penjualannya itu tersendat gitu ya Agak Pak. iya. Soalnya kan restoran yang biasanya kita stok, jadi sekarang menurun, banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar lah. Oh Biasanya kan per hari bisa nyampe 20 kilo, sekarang mah 5 kilo juga Mbak, seminggu. iya Jadi di Pak. situ sih Mm-mm. harapannya sih semoga pandemi cepat berakhir aja. Oke, siap, siap. Baik Bapak, mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak telah menyempatkan waktunya. Saya Ya, mengganggu ini ya Pak. ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik Pak, dicukupkan sekian ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima Ya. kasih yang sebesar-besarnya Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore, Mas. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Eh, Alhamdulillah kalau begitu ya. Mudah-mudahan selalu Ya, diberikan kesehatan. Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Randy Gunawan. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi yang sedang melakukan observasi mengenai UMKM ya Bu. Kebetulan Ibu ya, adalah Ibu juga lulus dari IKIP ya Bu ya. Angkatan iya berapa sih? betul. Kalau angkatan 2009. Oh, dulu masih STKIP ya mungkin namanya. Iya betul. Oke, siap. Kalau begitu. Di sini Bu, mohon maaf saya melakukan mungkin tanya-tanyanya ya melalui Zoom ini tidak bisa langsung dikarenakan protokol kesehatan mungkin ya Bu untuk pencegahan. Iya, Ya, baik Ibu, mohon maaf sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya apakah Ibu bersedia Bu membantu saya? siap bersedia. Oke, siap-siap. Di sini Bu ada sekitar 11 pertanyaan Bu yang harus Ibu jawab. Eh, Mengalir aja Bu lah kayak bercerita ya. Baik Ibu, bisa Ya, dijelaskan sedikit. Jadi bisnis Ibu itu bergelut di bidang apa sih Bu? kebetulan saya buka kuliner Oh, untuk bisnis UMKM yang sekarang dijalani. ini mungkin kayak kedai gitu ya Bu ya. Ya, betul. Baik Bu, langsung aja ke pertanyaan yang pertama Bu. Ya, Sudah berapa lama ini Bu mendirikan usaha yang sedang dijalani sekarang? kurang lebih baru 6 bulan sih. Oh, baru 6 bulan ya.
Ya, ya. Mm, Dulu tapi mulainya sebelum corona apa sesudah sih? Pas awal rintis waktu itu sebelum ya? setahun lalu sih, setahun Oh, lalu pernah pas banget corona buka buka usaha di oh, kedai. siap, siap, siap. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua. Nah ini Bu, bagaimana sih Bu latar belakang berdirinya usaha Ibu? Apakah turunan dari orang tuanya Ibu apa Ibu sendiri yang mendirikan Bu? Enggak, sebenarnya ini kebetulan usaha sendiri pribadi. Mhm. Terus karena emang keinginan sendiri gitu buka usaha buat apa bisnis kuliner kayak gitu. Jadi nggak ada dari turunan, nggak ada, buka sendiri aja. Oh iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana sih Bu struktur organisasi di usaha yang sedang Ibu jalani sekarang? Apakah ada karyawan gitu Bu yang dipekerjakan? Karyawan sih waktu itu ada, cuman eh mungkin pas udah jalan ke 3 bulan dia udah keluar gitu. Jadi sekarang sih ngelanjutinnya sendiri aja Oh, gitu. terus Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana Bu Ya, aktivitas UMKM-nya nih selama pandemi sekarang? Apakah ada perbedaan dengan sebelumnya Bu? ada banget. Awal-awal kan yang banyak tuh masuk ke kedai, maksudnya tuh tanpa ada protokol kesehatan mereka jajan, maksudnya jajan leluasa gitu. Terus apa nggak perlu ribet gitu kan pakai masker apa gimana gitu. Nah sekarang itu yang masuk ke kedai itu jadi jarang gitu, sedikit lah, mungkin sehari bisa cuman satu yang rame tuh gitu. Oh iya, Halo Mas. ya, ya, siap, siap. Maaf Bu, ini sinyalnya agak jelek gitu ya. Oh iya. Nah ini Bu, untuk berapa sih Bu kisaran harga untuk satu menunya gimana Bu? Satu menu standar harganya kalau untuk minuman Rp7.000. Kalau Ah, untuk ah. makanan di atas Rp12.000. Oh iya. Jadi rata-ratanya kalau minuman 7.000 gitu. Ya, Kalau untuk makan. minuman 7.000. Oh iya. Siap. Terus Bu, pertanyaan yang selanjutnya Bu, dalam menjalankan usaha ini, apakah Ibu dibantu oleh karyawan berapa Bu? Berapa orang gitu maksudnya? Enggak, karyawan sih enggak ada. Waktu itu punya sih karyawan 2, cuman Yang udah sebelum enggak. corona, yang Jadi sebelum dilanjut. corona. Ah, Sebelum ah. corona dua orang, 2 orang. Oh, siap. Mbak, terus untuk pertanyaan selanjutnya, selama menjalankan usaha ini nih Bu, apakah Ibu pernah gitu kan berhutang, bukan berhutang ya Bu, ada modal gitu kan? Kalau usaha harus ada modal kan otomatis. Jadi Ibu Hmm, pernah melibatkan pihak ketiga gitu, apa enggak untuk modal lah istilahnya? Kalau modal, alhamdulillah sih enggak. Jadi modalnya itu kan sebelum buka itu Heeh. di di dollar. Jadi setiap ada uang uang gaji itu ya disisihin buat ke modal gitu sih. Lebih ke manajemen keuangannya gitu ya Bu mungkin ya. Iya. Hmm. Nah ini Bu, dari beberapa jenis menu makanan Bu yang disediakan di bisnis Ibu ini, apa sih Bu yang paling diminati oleh customer atau pembeli? Menu apa sih? Paling diminati itu kondog sama minumannya Bob Milk. Oh kayak makanan-makanan Korea gitu ya Bu mungkin ya Bu ya. Ya, ya betul. Lagi ngehits lah. Kayak gitu. Iya, betul betul. Nah ini Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja Bu jenis transaksi penjualannya? Apakah Ibu menjalankan transaksinya tunai gitu kan untuk pembeliannya, apa cuma non tunai aja, apa dua-duanya gitu kan? Dua-duanya sih, tunai and transfer. Terus kita kan juga masukin makanannya kita itu masuk ke
kayak Gojek sama Grab kayak gitu. Jadi pembayaran juga ngelewat transaksi Jadi via transfer. nah, siap. Jualan online gitu, di online gitu ya Bu Ingrid. Iya, iya. Iya. Betul. Ya. Nah ini Bu, kalau boleh tahu berapa sih Bu rata-rata penghasilan per 1 bulan gitu kan, sebelum dan sesudah corona gitu kan? Apakah ada perbedaan? Kira-kira berapa persen sih Bu penurunannya? Ada banget. Kalau dihitung persen sih nggak tahu ya, cuman drastis banget. Sebelum corona itu sebulan bisa dapat bersih itu 1.500.000. Nah, kalau misalnya sesudah 100 juga Jadi efeknya sangat signifikan gitu ya Bu ya? sangat signifikan. Oke, siap. Nah ini Bu, pertanyaan yang terakhir nih Bu. Apa sih Bu harapan Ibu gitu kan selaku pengusaha bisnis UMKM ini, apa sih harapan untuk kedepannya gitu kan? Untuk kedepannya, Apakah lebih baiknya kalau untuk para UMKM nih ya, kalau para UMKM bagusnya sih kita punya tempat sendiri dengan apa sih maksudnya tuh cost untuk pembayarnya itu nggak terlalu mahal gitu kayak gitu. Terus biar kedepannya juga pemerintah bisa ikut andil lah gitu. Maksudnya ikut andil itu mendukung UMKM gitu. Jadi ada program mungkin ya khusus untuk UMKM gitu kan. Nah, ya. Dan juga semoga cepat berlalu ya Bu musim pandemi ini. Iya betul. Oke baik Ibu, tidak terasa nih jawaban demi jawaban sudah dijawab oleh Ibu. Alhamdulillah sudah beres nih Bu. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Ya. Sudah menyempatkan waktunya. Sekali lagi sangat-sangat terima kasih Bu. Mungkin cukup sekian ya Bu dari saya. Siap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.